NIM 17016211022 dari Prodi Pendidikan Akuntansi 2021. Halo, saya Muhammad Dafaditya dengan NIM 17016211009 dari Prodi Akuntansi 2021. Halo, nama saya Radia Salsabila dengan NIM 17016211108, mahasiswa Pendidikan Akuntansi 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isrokil dengan NIM 17016211110 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Halo, perkenalkan nama saya Saskia Meli Asmaranti dengan NIM 17016211005. Saya mahasiswa Pendaki 2021. Dalam memenuhi tugas teori akuntansi, kami selaku kelompok 7 akan melaksanakan tugas. Tugas yang berkaitan dengan studi kasus pada perusahaan telah kami laksanakan. Kami melakukan observasi pada entitas yaitu Universitas Negeri Jakarta. Dan untuk pemenuhan dari narasumber ini yaitu Ibu Dwi Kusmayanti selaku SPI di Universitas Negeri Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh kegiatan yang telah kami laksanakan berharap dapat memenuhi penilaian ujian tengah semester teori akuntansi tahun ajaran 2019. Oke, sebelum kita masuk sesi diskusi, kita akan jelaskan secara singkat dulu nih mengenai materi tersebut menurut persepsi ahli. Secara singkat, pengertian postulat akuntansi adalah asumsi dasar mengenai lingkungan akuntansi. Postulat akuntansi secara singkat adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang memastikan laporan keuangan dapat dipercaya, konsisten, dan mencerminkan transaksi bisnis dengan benar, memberikan informasi yang relevan bagi para pengguna laporan. Postulat akuntansi memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama postulat entitas atau entity, yang kedua postulat keberlangsungan usaha atau going concern, yang ketiga postulat unit pengukur atau unit of measure, yang keempat postulat periode akuntansi atau accounting period. Nah, secara kurang lebih jadi postulat akuntansi itu berguna untuk menjaga keandalan integritas dan juga keandalan informasi keuangan suatu entitas atau bisnis. Kelompok kami ada saya Muhammad Dafaditya, Saya Rania Salsabila. Saya Hani Trimeliana. Oke, kita langsung ke pertanyaannya Bu ya, kan waktunya lumayan singkat mengenai postulat nih Bu. Postulat kita langsung ke kan dulu juga SPI di UNJ, kita langsung postulat apa sih postulat yang dibuat oleh itu secara ringkas. Sebutannya apa? Kamu malah nanya ke saya apa itu postulat. Kita masih bingung juga. Jadi sebenarnya teori akuntansi belajar apa sih? Belajar apa coba teori akuntansi? Perkembangan teori akuntansi di dunia di Indonesia. Hukum-hukum prinsipal-prinsipal belajarin. Jadi salah satunya yaitu postulat itu adalah yang mendasari prinsipal-prinsipal itu. Nah, postulat itu jadi kayak asumsi, penilaian dasar, kemudian nanti dari situ berkembang menjadi prinsipal-prinsipal yang kemudian diterapkan dalam laporan keuangan. Terus kemudian apa lagi yang mau ditanya? Ini Bu, postulat yang digunakan di UNJ. Postulat yang digunakan di UNJ apa ya? Sebenarnya kalau postulat itu kan sebenarnya lebih kepada asumsi ya, asumsi atau prinsip-prinsip dasar gitu. Jadi sebenarnya apa yang diterapkan di UNJ sebenarnya sama dengan prinsip dasar akuntansi pada umumnya. Misalnya terdiri atas revenue, pengakuan pendapatan itu seperti apa. Kalau kita membaca teori akuntansi dari segi pendapatan, kemudian di situ ditarik sebuah regulasi gitu atau prinsip akuntansinya yang dituangkan. Misalnya kalau di Indonesia kan apa dasar hukumnya? Akuntansinya apa? PSAK. Dasar hukum akuntansinya PSAK. Ya berarti PSAK itu didasarkan atas postulat-postulat akuntansi sebenarnya. Nah kalau yang di pemerintah berarti ada yang namanya
PSAP gitu ya, pernyataan standar akuntansi pemerintah. Nah bedanya itu sama perusahaan. Kalau di UNJ berarti dia mengacu pada yang PSAP, tapi kalau yang di perusahaan dia mengacu pada PSAK. Tapi sebenarnya pada dasarnya sama. Secara postulat akuntansi yang digunakan itu sama. Misalnya bagaimana mengakui pendapatan, kemudian bagaimana mengakui kepemilikan, seperti itu. Gitu. Lagi dari yang kami dapat tuh dari sumber-sumber Google itu, nah postulat tuh ada 4 itu Bu. Ada kayak postulat entity, ya, asas-asas. going concern. Terus Sebenarnya kalau berdasar dari prinsip-prinsip itu, UNJ lebih masuk yang kemana Bu? semua masuk. Semua Semua masuk. Jadi sebenarnya kalau dari segi entitas ekonomi terpisah kan dia terpisah juga. Jadi gini, lebih kemana ya kalau entitas ekonomi itu kan lebih kepada perusahaan, antara pemilik sama perusahaan, terus ada yang terpisah gitu ya. Kalau di UNJ karena dia kan keuangannya itu berdasar dari anggaran yang didapatkan dari pemerintah gitu kan, BUMN jadinya APBN. Nah kan dari situ kemudian kan yang di APBN-nya masuk ke Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan kemudian alirkan ke masing-masing institusi atau unit. Nah, salah satunya UNJ. Nah gitu. Jadi kalau ada kepemilikan di situ, sebenarnya kalau dari sisi kepemilikan memang berbeda sama perusahaan ya. Kalau perusahaan memang dia ada pemiliknya gitu. Tapi kalau misalnya UNJ berarti dia adalah institusi milik negara gitu. Nah, apa yang ada di UNJ, hartanya, semua pendapatan itu adalah memang miliknya negara gitu. Walaupun misalnya nanti ada pendapatan, kan pendapatannya kan bisa macam-macam ya. Kalau dari UNJ bisa dari misalnya dari mahasiswa, pendapatan dari penyewaan kerjasama, terus penyewaan penggunaan aset gitu. Nah, kalau dari asas-asasnya sebenarnya kan sama semuanya. Coba yang pertama, asasnya apa? Ingat nggak? Asas Apa? Realisasi pendapatan. Iya. Apalagi going concern. Iya, Going concern apa sih? Keberlangsungan usaha. Keberlangsungan usahanya ya sama. Kalau di UNJ berarti ya sepanjang kita masih menerima penerimaan mahasiswa, artinya kan masih berlangsung. Terus kemudian masih ada dosen yang mengajar gitu, dan masih ada misalnya aliran anggaran yang diberikan dari pemerintah. Berarti kan dia masih berkesinambungan gitu. Nah, untuk bisa menjamin going concern itu berarti kan tata kelola di UNJ-nya baik dari segi keuangan, SDM itu kan harus bagus gitu. Nah, itu dituangkan nanti dalam misalnya statuta UNJ, kemudian regulasi pertor kan itu jadi tata kelola ya. Tata kelola yang menjamin keberlangsungan dari si usaha itu sendiri. Apalagi coba yang berikutnya? Accounting period. Accounting period. Oke, kalau dari accounting period sama seperti perusahaan yang dimulai dari Januari sampai Desember. Gitu. Seperti instansi pemerintah lainnya. Kalau di perusahaan kan ada juga yang mulainya dari April sampai Maret ya, atau dari Juli sampai Juni gitu. Nah, kalau di instansi pemerintah dia memang harus 1 tahun periode itu dari Januari sampai Desember sesuai dengan PSAP gitu. Jadi accounting periodnya seperti itu. Terakhir ada unit of measure. Apa tuh unit of measure? Apa tuh? Unit of measure itu postulat yang menganggap bahwa setiap transaksi harus diukur suatu alat ukur atau alat tukar yang sama. Iya. Berarti apa alat tukarnya? Rupiah. Iya. Ya karena kita apalagi kalau di perusahaan mungkin ada yang mata uangnya disajikan, laporannya disajikan dalam mata uang dolar ya. Tapi kalau karena UNJ adalah instansi pemerintah, dia wajib pakai rupiah. Berarti satuan alat tukarnya sudah pasti adalah rupiah, diukur oleh satuan rupiah. Gitu. Jadi dari sebenarnya dari 4 postulat itu tuh sebenarnya emang ada
saling keterkaitan gitu ya. Iya, Dari jadi going concert juga masuk UNJ, terus yang accounting period juga masuk, ada regulasinya dari Januari sampai Desember, terus yang unit of measure yang tadi alat tukarnya rupiah juga. jadi intinya dari postulat-postulat itu dijadikan panduan bagi bagi UNJ, baik UNJ maupun perusahaan lainnya, kalau ada perusahaan untuk menjalankan usahanya. Itu tadi misalnya dari segi pendapatan, kan UNJ juga memperoleh pendapatan, misalnya dari mahasiswa itu kan pendapatan, kerjasama pendapatan. Jadi sebenarnya secara prinsip, secara postulat akuntansi ya apa yang menjadi asas-asas di sana ya tetap juga diterapkan dalam UNJ itu. Hanya yang membedakan hanya peraturannya saja ya. Kalau misalnya di perusahaan pakai PSAK, kalau UNJ mengacu kepada PSAP dan juga turunan-turunannya gitu. Sebenarnya banyak juga peraturan lain yang mengatur ya. Ya Bu, terkait tadi kan jenis yang di periode itu tadi dari Januari sampai Desember ya Bu. Kalau misalkan UNJ kan bentuknya pemerintah Bu. Kalau misalkan yang saya ketahui itu kementerian-kementerian kayak pertanian, perindustrian itu kan nganutnya semua laporannya terakhir menganut dari Kementerian Keuangan Bu. Kalau UNJ sendiri hasil laporan keuangannya dari mana Bu pusatnya? UNJ mengelola sendiri laporan keuangannya. Sama dilaporkan juga ke Kementerian Keuangan sama Kementerian Pendidikan. Gitu ya. Jadi nanti jadi tetap ada kaitannya gitu. Nanti mereka melaporkan ke Kementerian Pendidikan, tetapi juga apabila Kementerian Keuangan meminta, kita juga harus berkoordinasi sama mereka gitu. Kalau dari segi anggaran sendiri memang kan karena UNJ ada di bawahnya Kemendikbud, jadi utamanya memang ke Kemendikbud dulu gitu. Tapi laporan keuangannya dibuat sendiri di sini, nanti akan dilaporkan sana. Laporan keuangannya juga berbeda ya sama laporan keuangan perusahaan. Kalau perusahaan ada neraca, laba rugi, perubahan modal. Kalau di sini adanya neraca ada, laporan arus kas ada, laporan operasional, kemudian ada laporan realisasi anggaran seperti itu. Tapi semuanya dibuat sendiri di sini, tapi dilaporkan ke kementerian gitu, Kementerian Pendidikan utamanya ya. Tapi apabila Kementerian Keuangan juga meminta, ya kita juga harus berkoordinasi juga gitu. Apalagi jadi dari segi pencatatannya juga sama. Misalnya beli aset harganya adalah misalnya 1 miliar. Terus ada biaya-biaya yang terjadi, misalnya jasa apalah ya, broker segala macem. Ya kalau jasanya misalnya 100 juta ya, berarti yang dicatat 1,1, kemudian disusutkan gitu. Sama penyusutannya juga sama. 20 tahun, 4 tahun gitu, tanah tidak disusutkan seperti itu. Enggak. Udah? Tapi Bu, saya ada pertanyaan. Kan kita ini untuk UTS matkul teori akuntansi nih. Nah, kira-kira menurut Ibu dari materi postulat akuntansi itu ada pengaruhnya buat teori akuntansi atau ada hubungannya nggak sih Bu sama teori akuntansi? Iya, kan postulat itu berangkat dari asumsi. Asumsi itu pasti berangkat dari teori. Yang menggabung teori-teori akuntansi itu kemudian akan membuat suatu asumsi, pendapat yang dikembangkan lalu menjadi sebuah prinsipal atau KPSA, peraturan-peraturan itu. Jadi tentunya berhubungan gitu, karena memang berangkatnya dari situ, dari teori akuntansi itu, sehingga membentuk suatu postulat lalu kemudian dituangkan lagi dalam bentuk peraturan-peraturan. Berarti 4 postulat itu dipakai di sini? Dipakai ya, karena memang semuanya sesuai ya, berhubungan. Dasarnya banget dari itu. Iya, misalnya revenue recognition ya kan, tentu sama. Revenue recognition dicatat ketika apa? Dicatat ketika pendapatan dicatat ketika memperoleh cash, seperti itu kan. Kalau kira-kira kayak untuk menerapkan postulat itu ada kriterianya tersendiri gak sih Bu bagi di UNJ ini, atau hambatan gitu Bu, seperti pernah ada kendala mengenai postulat yang mau dianut? Enggak sih, kalau kita yang penting nggak sesuai aja sama PSAP. Iya, kalau melenceng sama PSAP udah pasti nggak boleh gitu, sesuai sama PSAP. Kemudian sistem yang dipakai apa nih di
institusi pemerintah kan ada namanya sistemnya namanya Sakti, dia sistem accountingnya ya. Kalau di perusahaan kayak Accurate gitu, di sini namanya Sakti. Ya, nah itu berarti yang dipakai ketika pemerintah menentukan harus pakai itu, ya berarti kita ngikutin harus pakai itu. Dan tentunya si Sakti ini juga sudah didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah gitu. Kalau ini kan udah selesai nih Bu mengenai laporan-laporannya. Kalau ini kan pengawas internal Bu atau audit. Kalau udah hasil akhir itu kita diawasin juga nggak sih Bu sama pengawas eksternal? Iya. Jadi SPI itu mereview laporan keuangannya, dikirim ke sini, kemudian kita review kira-kira ada nggak ini yang belum jelas, kemudian ada misalnya angka-angka yang kok naik turunnya drastis gitu, atau tiba-tiba minus banyak gitu. Nah itu akan kita tanya, terus kita konfirmasi ke bagian pelaporan. Kan bagian pelaporannya beda ya, ada lagi bagian pelaporan. Nanti dari mereka kemudian memberi jawaban. Nah dari SPI nanti akan mengeluarkan laporan hasil review LHR itu ya. Nah kemudian nanti kan kalau SPI mereview itu per semester 2, kemudian triwulan 3 sama 1 tahun semester 1 triwulan 3 sama yang semester 2 yang 1 tahun. Nah nanti auditor masuk yang memeriksa yang 1 tahun, tapi nanti kan setelah tutup buku Desember. Auditor eksternal. Jadi tetap ada auditor eksternal. Nanti apa yang menjadi review SPI itu akan menjadi pertimbangan bagi auditor eksternal, KAP itu ya. KAP akan masuk, kemudian dia mengaudit secara keseluruhan. Kalau SPI sifatnya mereview laporan keuangan. Kalau audit dia akan jadi jauh lebih dalam, setiap transaksi akan dia cek gitu, buktinya apa segala macam. Ada juga yang audit lapangan gitu. Nanti dari situ yang menjadi review dari SPI akan menjadi pertimbangan mereka. Jadi SPI itu membantu pekerjaan mereka juga gitu, supaya mereka justru jauh lebih mudah ya, karena sebelumnya sudah direview. Jadi pasti apabila ada temuan mereka sudah tahu dan tinggal mereka menindaklanjuti lebih dalam. Mereka akan mengeluarkan opini audit. Kalau dari SPI opini reviewnya. Iya, kalau dia opini audit, jadi beda gitu. Maksud dari segi ininya sih sebenarnya sama, cuman ruang lingkupnya saja jadinya. Kalau SPI di tingkat review, dia tingkat audit. Tapi kalau yang eksternal ini juga menganut postulat ini. Iya, kalau dia memeriksa UNJ, mereka akan mengacu pada PSAP juga. Oke, tadi kan kita udah diskusi ya atau wawancara sama narasumber kita Bu Dukis selaku SPI di UNJ. Sekarang kita lanjut ke diskusi PPT ya kan, diskusi mengenai materi postulat nih, yang dimana kita akan membahas pengertian, jenis, tujuan, manfaat postulat pada UNJ, penerapan masing-masing postulat, lalu rasional postulat, going concern yang dianut, Oke. keterkaitan seluruh postulat. Oke, pertama dari postulat akuntansi. Postulat akuntansi itu sendiri adalah asumsi yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga aksioma yang menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum di mana akuntansi itu beroperasi gitu kayak di sebuah perusahaan gitu. Nah dengan kata lain tuh dapat diartikan postulat itu tuh asumsi dasarnya mengenai akuntansi, kayak misalkan paling dasarnya dari akuntansi. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita udah wawancarain Bu Dukis, kayak kita udah nanya postulat akuntansi yang digunakan di UNJ. Jadi kita udah dapet jawaban dari Bu Dukis kalau postulat akuntansi yang digunakan di UNJ ini kayak prinsip-prinsip dasar akuntansi pada umumnya kan. Tapi karena UNJ ini salah satu bagian dari naungan pemerintah, maka UNJ ini mengacu pada PSAP atau pernyataan standar akuntansi pemerintah. Tapi secara garis besar, postulat akuntansi yang ada di UNJ ini sama kayak postulat akuntansi pada umumnya yang ada 4 itu, yang postulat entitas, postulat kelangsungan usaha, postulat unit pengukur, sama postulat periode akuntansi. Nah, tadi kan udah dijelasin juga tuh sama Bu Dukis tentang penerapan masing-masing postulat akuntansi di UNJ kan. Kayak yang pertama itu ada postulat entitas. Jadi penerapan postulat entitas di UNJ ini, nah yang pertama itu kan ada postulat entitas.
dalam penerapan postulat akuntansi secara postulat entitas ini, UNJ kan lembaga pendidikan atau masuk ke institusi milik negara kan. Jadi kayak apa yang ada di UNJ ini kayak harta dan pendapatannya itu semuanya itu milik negara, karena kan sumber keuangan utama UNJ juga berasal dari APBN pemerintah di Kemendikbud, terus yang kemudian disalurin ke masing-masing institusi. Oke, Salah satunya terus, nah iya poin itu juga nanti masukin ke PPT. Nah iya, terus lanjut Han. Terus penerapan postulat akuntansi yang kedua kan ada postulat kelangsungan usaha atau going concern. Nah, dalam penerapan postulat akuntansi going concern ini kelangsungan usaha pada UNJ ini bisa kita katakan tuh masih panjang, karena kan UNJ itu lembaga pendidikan, terus juga masih nerima mahasiswa baru kan tiap tahunnya, jadi akan terus berlanjut gitu. Terus juga di UNJ masih banyak dosen-dosen yang ngajar, masih panjang lah UNJ. Terus juga kan UNJ tiap tahunnya dapat anggaran dari pemerintah. Terus kayak hal-hal yang tadi udah disebutin itu ngebuktiin nih kalau UNJ itu bakal terus berkesinambungan. Terus yang ketiga ini kan ada postulat unit pengukur ya. Kalau dalam penerapan postulat unit pengukur ini, UNJ itu kan transaksi keuangan di UNJ itu kan menggunakan alat tukarnya itu kan rupiah. Terus karena di pelaporan keuangan UNJ itu pakein. Nah, yang ketiga itu kan ada postulat unit pengukur kan. Nah, dalam penerapan postulat akuntansi secara unit pengukur ini, transaksi kegiatan di UNJ ini menggunakan alat ukur secara rupiah, karena mata uang yang disajikan pada pelaporan keuangan UNJ diukur oleh satuan rupiah. Gitu. Oke, selanjutnya kita ngebahas periode akuntansi, yaitu seperti jangka waktu khusus yang digunakan buat bikin laporan keuangan. Misalnya bisa setahun, per kuartal, atau bahkan per bulan. Ide di balik ini adalah biar perusahaan bisa nampilin informasi keuangan secara teratur dan sesuai dengan jadwalnya tersebut. Jadi semua orang bisa ngeliat bagaimana kinerja keuangan mereka dalam periode waktu itu. Makanya ini kita kayak bikin jadwal rutin buat ngecek dompet perusahaan mereka gitu. Pokok tujuan postulat akuntansi itu bikin laporan keuangan jadi beneran jelas dan bisa dipercaya, biar nggak ada embel-embel atau tipu-tipu. Jadi kalau lu baca laporan keuangan, lu bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi sama perusahaan tanpa dibikin bingung. Gitu aja sih. Selanjutnya kita ngebahas tujuan postulat akuntansi. Jadi tujuannya ini bikin supaya akuntansi ini jadi kerjaan yang bisa diandalkan dan ngasih info yang beneran berguna. Jadi orang-orang lihat laporan keuangan kayak investor dan pihak yang ngasih uang itu bisa paham, punya dasar yang kuat buat ngambil keputusan. Intinya akuntansi ini jadi kayak penjaga toko gitu deh, yang bikin laporan keuangan jujur dan berguna. Selanjutnya kita jadi postulat teori akuntansi itu kayak dasar-dasar atau prinsip-prinsip besar yang digunakan dalam dunia akuntansi. Nah, postulat akuntansi ini lebih spesifik lagi kayak aturan-aturan dasar lah yang harus diikuti dalam menyusun laporan keuangan. Lanjut. Keterkaitan seluruh postulat akuntansi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya postulat akuntansi ini ada 4, yaitu entitas, kelangsungan usaha, unit pengukur, dan periode akuntansi. Apa sih keterkaitannya nih antara yang satu dengan yang lain? Jadi, seluruh postulat akuntansi ini saling berkaitan guna memberikan dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, sejatinya laporan keuangan itu harus akurat, relevan, dan juga dapat diandalkan. Nah, dalam praktiknya postulat ini dijadikan panduan nih bagi siapa saja, bagi akuntan, institusi, baik UNJ ataupun perusahaan lainnya untuk menjalankan usahanya. Hanya saja terdapat perbedaan nih, karena Universitas Negeri Jakarta ini mengacu kepada PSAP dan peraturan lain yang mengatur. Nah, lanjut akan kita bahas yaitu acuan laporan keuangan pada Universitas Negeri Jakarta.
laporan keuangan pada Universitas Negeri Jakarta seperti yang tadi kita bilang bahwasannya berbeda dengan perusahaan biasa karena Universitas Negeri Jakarta ini beracuan kepada PSAP. Universitas Negeri Jakarta mengelola sendiri laporan keuangannya dan dilaporkan ke kementerian, baik Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Keuangan. Jadi, apabila ditanyakan laporan keuangannya, Universitas Negeri Jakarta siap untuk berkontribusi untuk berkoordinasi karena dari segi anggaran Universitas Negeri Jakarta ada di bawah naungan Kemendikbud. Nah, selanjutnya kita akan bahas pengawasan eksternal bagi SPI UNJ. Pengawasan eksternal atau external oversight. External oversight bagi satuan pengawasan internal merupakan suatu proses pemantauan dan juga pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal ataupun otoritas yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan SPI. Pengawasan eksternal ini guna untuk memastikan ketransparannya, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Nah, guna memastikan apa saja yang tadi kita bilang transparansi atau ketransparannya, jadi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, adanya kejanggalan yang ditutup-tutupi atau segala sesuatu yang tidak diinginkan yang tidak harus terjadi, yang ditutup-tutupi, disembunyikan seperti itu, yang melanggar aturan dan juga regulasi yang berlaku. Nah, akuntabilitas itu sejatinya laporan keuangan yang dibuat oleh Universitas Negeri Jakarta itu harus mengandung prinsip akuntabilitas dan juga kepatuhan terhadap akuntansi dan regulasi yang berlaku, tidak melanggar seluruh kepatuhan, aturan, dan regulasi yang berlaku sesuai dengan peraturan standar akuntansi pemerintah seperti itu. Nah, secara kurang lebih, jadi postulat akuntansi itu berguna untuk menjaga keandalan integritas dan juga keandalan informasi keuangan suatu entitas atau bisnis. Iya, jadi berdasarkan narasumber kita kan ngejelasin tentang penerapan masing-masing postulat akuntansi. Nah, ngelanjutin tadi dari Hani, terus yang keempat itu kan ada periode akuntansi atau accounting period. Nah, kalau di dalam UNJ itu penerapan postulat akuntansinya secara per periode dan ngacunya itu pada PSAP. Maksudnya dari per periode ini dari Januari sampai dengan Desember dalam 1 tahun periode gitu. Nah, terus tuh ada rasional kan, berkaitan dengan rasional postulat kelangsungan usaha itu atau going concern. Nah, ini nih yang pertama itu ada kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan ini kan UNJ ini sebagai lembaga pendidikan yang memberikan kualitas kepada mahasiswanya kan. Nah, dia tuh terus ngeningkatin sehingga terus banyak peminat setiap tahunnya, kayak penerimaan maba, terus juga bisa pergantian dosen atau penambahan dosen. Ya, terus dalam kegiatan ini UNJ juga sering ngadain latihan-latihan nih untuk mahasiswa serta dosen, seperti kayak seminar, pelatihan-pelatihan lainnya gitu, bisa dari internal ataupun eksternal dari UNJ. Yang selanjutnya kan ada keberlangsungan atau keberlanjutan keuangan. Nah, selain dari sumber APBN sama pemerintah, UNJ juga bisa mendapatkan sumber dana pendapatan itu dari pendapatan dari mahasiswa maupun dosen, ataupun penyewaan seperti broker dan penyewaan-penyewaan lainnya. Contohnya nih, kalau sumber dana pendapatan dari UNJ itu kayak UKT mahasiswa, terus biaya pendaftaran ujian, SPU, ya kan, kayak biaya penyewaan aset, itu juga bisa jadi sumber dana dari UNJ. Terus selanjutnya kan ada adaptasi terhadap perubahan. Nah, perubahan ini UNJ beradaptasi dengan perubahan dalam kebutuhan pendidikan, teknologi, sama tuntutan pasar kerja. UNJ ini nyediain akses internet bagi mahasiswa dan dosen, serta perangkat atau staf dari UNJ. Contohnya internet itu kan kita selama ini kalau di UNJ kan pakai internet kayak uji mahasiswa sama uji dosen itu kan udah ada penempatan internetnya masing-masing kan. Staf-staf juga pasti dapat fasilitas internet dari UNJ. Nah, itu juga bisa masuk dari adaptasi terhadap perubahan. Karena kayak komputer di perpustakaan itu juga fasilitas dari UNJ. Selain itu, UNJ kan terus bertambah nih program studi sama bertambahnya gedung-gedung di UNJ. Ya kan, itu juga masuk dalam perubahan. Nah, selanjutnya nih ada pengelolaan sumber daya. Kayak UNJ telah menyediakan sumber daya umum, kayak laboratorium, kantin, parkir spiral sama parkir belakang, parkir mobil. Ya kan, terus ada perpus juga,
perpusnya juga ada beberapa perpus gitu. Terus juga ada musola, ada masjid, dan banyak lagi yang ada di UNJ tuh. Oke baik, guna mencegah terjadinya kesalahpahaman, kebingungan, atau nih guna mempermudah pemahaman kalian terhadap seluruh materi yang telah kami lakukan, terhadap seluruh materi yang telah kami sampaikan, maka izinkanlah saya untuk menarik kesimpulan dari materi tersebut. Nah, penerapan postulat akuntansi pada Universitas Negeri Jakarta. Riset yang telah kami lakukan yaitu pada Universitas Negeri Jakarta. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya postulat yaitu pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau aksioma. Jadi, secara ringkas, kita dapat memiliki pola seperti ini. Ini berdasarkan riset yang telah kami lakukan, yaitu terdapat pola seperti ini. Jadi, laporan keuangan ini beracuan terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Nah, prinsip-prinsip akuntansi tersebutlah berpedoman terhadap postulat akuntansi, dan juga terdapat 4 jenis postulat akuntansi, dimulai dari postulat entitas, kelangsungan usaha, unit pengukur, dan juga akuntansi periode. Nah, kebetulan Universitas Negeri Jakarta ini menganut 4 jenis postulat tersebut. Perbedaannya yaitu hanya pada laporan keuangannya saja, karena laporan keuangan Universitas Negeri Jakarta ini beracuan atau berpedoman terhadap PSAP. PSAP itu Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya laporan keuangan tersebut dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, karena notabene seluruh dana-dana yang masuk kepada Universitas Negeri Jakarta ini berasal dari Kemendikbud. Nah, oleh sebab itu maka diperlukannya juga pihak pengawas eksternal guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga guna memastikan bahwasanya laporan keuangan Universitas Negeri Jakarta ini sudah transparansi, akuntabilitas, dan juga tidak melanggar seluruh aturan dan juga regulasi seperti itu. Nah, untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.